Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya peserta Fortasi SMK Muhammadiyah Kasasi tahun ajaran 2021-2022? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Mursalin, ya, guru SMK Muhammadiyah Kasasi. Nah, pada pertemuan pada kali ini saya akan memberikan materi tentang Al-Islam, ya. Mungkin kata tentang Islam ini sudah tak asing lagi untuk kita dengar, ya. Di Indonesia khususnya, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Seringkali kata Islam itu dikaitkan dengan kata Muslim, padahal kata Islam dengan Muslim itu maknanya berbeda. Nah, adapun perbedaannya apa? Perbedaannya kalau Islam itu adalah agamanya, sedangkan kalau Muslim itu adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Meski sering kita menyebutnya, namun tak sedikit yang belum tahu apa sih pengertian Islam yang sebenarnya, mulai dari pengertian Islam secara bahasa maupun Islam secara istilah. Selain sebagai tambahan informasi pada materi ini, ya, arti Islam juga bisa dijadikan dorongan untuk semakin meningkatkan keimanan, sebab ada makna yang baik, ya, yang terkandung dalam nama Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian Islam menurut bahasa, ya. Nah, secara bahasa, Islam itu memiliki beberapa arti dalam bahasa Arab, ya. Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari beberapa kata, ya. Dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Dan di sini saya akan memaparkan berasal dari beberapa kata tadi itu, ya. Yang pertama adalah asalmu, yang artinya damai, ya, atau perdamaian. Islam adalah agama yang damai, dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Terus asal kata yang kedua aslama, yang artinya taat, ya, atau berserah diri. Jadi artinya seorang muslim, ya, hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu seorang muslim, ya. Terus asal kata yang kedua adalah istaslama, yang artinya berserah diri. Bersama dengan itu tadi aslama, seorang muslim harus berserah diri dan mengikuti ajaran Islam dengan taat, jadi dalam arti mengikuti aturan-aturannya dan hukum-hukuman yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terus asal kata berikutnya salim, yang artinya bersih dan suci, artinya merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih dan suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Itu pada dasarnya seorang muslim harus berhati suci dan bersih, terhindar dari sifat syirik, ya, karena syirik adalah perbuatan dosa besar, bahkan itu adalah menyekutukan Allah. Terasal kata berikutnya adalah salam, yang artinya selamat atau keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkan kita
baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu ya, jadi pengertian Islam menurut bahasa ada apa itu, ada 5 tadi itu. Nah, sedangkan pengertian Islam menurut istilah ya. Islam ya, menurut istilah di sini adalah kedudukan seorang hamba kepada Allah ya, atau kedudukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan dijadikan sebagai pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi intinya adalah yang mana kedudukan ketakwaan seorang hamba ya kepada Allah, yang mana Allah menurunkan ya nabi dan para utusannya ya atau rasul ya, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan dijadikan sebagai pedoman hidup, sebagai hukum dan aturan Allah. Dengan adanya ini manusia bisa apa itu diarahkan, dapat menuju jalan yang lurus. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Itu pengertian Islam menurut istilah. Nah, adapun Islam sebagai rahmatan lil alamin ya. Nah, mungkin kita ya tentu sering mendengar bahwasanya ajaran agama Islam disebut sebagai rahmatan lil alamin ya. Namun apakah kalian sudah tahu ya sebutan tadi ya, Islam sebagai rahmatan lil alamin ya. Nah, di sini ya kata rahmatan lil alamin dapat kita jumpai ya, dapat kita temukan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, dalam ayat tersebut ya, rahmatan lil alamin dapat diartikan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun bunyi surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau ya, yaitu Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Adapun ya, apa sih makna dari sebutan rahmatan atau rahmat bagi seluruh alam? Rahmat dari alamin tadi ialah mencerminkan bahwa ajaran Islam yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang dapat membawa kedamaian, ketenangan, dan keamanan bagi seluruh hal yang ada di alam semesta. Jadi rahmatan lil alamin di sini adalah yang mana selalu membawa kedamaian, ya, ketenangan dan keamanan untuk seluruh alam semesta. Adapun ajaran syariat Islam adalah rahmatan lil alamin. Di sini disebutkan makna dari rahmatan lil alamin dalam ajaran agama Islam secara umum dapat diartikan sebagai pembawa konsep kedamaian di dunia, termasuk konsep bahwasanya seseorang yang menganut kepercayaan akan Islam diharapkan dapat menegakkan kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Hal ini telah didasarkan kepada beberapa hadis Rasulullah SAW. Misalnya di sini ada sebuah bunyi hadis yang artinya seorang muslim itu adalah orang-orang muslim lainnya
merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Terus ada hadis lagi yang berbunyi, seseorang bertanya kepada Nabi, apakah amalan-amalan yang baik di dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal, kepada orang yang engkau tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari. Itu beberapa hadis ya, berdasarkan dari sumber hukum Al-Quran dan hadis tadi ya, maka bisa kita maknai ya, bahwasanya Islam merupakan ajaran yang dapat membawa kedamaian dan ketenangan bagi setiap umat manusia secara universal ya. Oleh sebab itu, sebagai pemeluk agama Islam atau sebagai orang Islam, kita juga diwajibkan untuk mengamalkan ajaran agama dengan baik untuk dapat menciptakan kondisi damai untuk seluruh alam, sebagaimana sebutannya sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja materi pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dari materi al-Islam, yaitu pengertian Islam secara bahasa, terus Islam menurut istilah, terus Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam ya, orang Muslim, kita bisa menjalankan dengan baik, yang mana apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, dan insya Allah akan memberikan hal yang terbaik untuk kita selagi kita berbuat amal kebaikan. Mungkin itu saja materi pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan materi pada kali ini ya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Nasrullah minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.